Halo semuanya, apa kabarnya? Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana sebuah analisa mengatakan Pak Jokowi itu sudah mempertaruhkan reputasi politik demi rakyatnya loh ya teman-teman. Dan Pak Jokowi juga pernah bilang sih, rela mempertaruhkan reputasi politiknya itu demi rakyat gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ada satu pengorbanan Pak Jokowi yang harus kita hargai. Masalah pemilu jadi lebih ringan dengan tidak ada isu hoax, dengan tidak ada isu cebong kampret, tidak ada isu SARA, dengan hadirnya Mas Gibran. Oke. Dengan hadirnya Pak Jokowi yang dituduh sampai ibu negara kita dituduh. Jadi semua kejelekan-kejelekan negatif-negatifnya Aura itu diambil sama Pak Jokowi. Nih fokus sama saya aja, kamu serang saya saja. Bayangin kalau nggak Mas Gibran yang jadi. Terakumulasi. Oke. Jadi saya ngelihat, oh ini pinter demi negara Pak Jokowi. Martir. Jadi Mas Gibran itu kan menjadi apa ya? Menjadi sasaran tembak dari semua. Ya. Masalah mic aja dimasalahin. Betul. Masalah bahasa Inggris aja dimasalahin. Kan gitu. Jadi buat saya, oh bener, ini artinya Pak Jokowi itu sudah kayak lilin yang sampai beliau itu demi menerangi itu dia sampai menghabisi dirinya sendiri dan nama keluarganya. Amazing loh. Tiang kan sebagai pejabat negara kan informasinya kan A1. Kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 km jalan tol. Kemudian juga membangun 16 airport baru dan 38 airport renovasi. Kemudian pelabuhan, kita membangun juga bendungan. Saya kira ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing. Yang menarik tadi ya, Pak Jokowi itu seperti lilin yang rela membakar dirinya demi menerangi Indonesia. Ini menurut saya perumpamaan yang masuk akal ya, mengingat banyak kebijakan Pak Jokowi ini sebenarnya kan yang terlalu maju ya. Contoh jalan tol, pelabuhan, bendungan. Ini kan sebenarnya pikiran-pikiran yang kalau di 2014 ya Pak Jokowi menjabat tidak dimulai, mungkin sekarang kita sudah ketinggalan berpuluh-puluh tahun dari negara tetangga, misalnya Cina yang infrastrukturnya itu gila, gunung dibelah, sungai, lembah itu dihubungkan dengan jembatan, gila Cina itu teman-teman. Kita ini mengejar Cina itu sangat sulit. Nah, ya teman-teman, kalau tidak dilakukan Pak Jokowi bisa bayangkan kan ketertinggalan kita itu. Jadi rela dia dicaci maki karena mencabut subsidi dan dialihkan kepada hal yang lebih produktif. Jadi benar perumpamaan tadi tuh, rela dia dihujat karena mencabut sedikit subsidi untuk dialihkan pada sektor yang lebih produktif dibanding konsumtif. Waktu itu masyarakat banyak belum bisa menerima dan memahami, tetapi bertahun-tahun kemudian kita mulai mengerti, oh ini toh tujuannya, oh ini toh tujuannya. Jadi itu ya teman-teman, perumpamaan yang sangat tepat, rela mengorbankan reputasi politiknya. Bisa aja dia nanti nggak kepilih lagi padahal, tetapi dia rela demi ya biar Indonesia ini tidak masuk dalam kegelapan lah, tidak tertinggal, sehingga Pak Jokowi rela menjadi lilin ya. Sangat indah ya perumpamaan itu ya. Kita lanjut ya. Ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden, berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu.
Kalau diundang Tapi ke nggak di undang-undang kan orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya, Pak. Saya pernah ketemu gerem sama beliau, saya tanya, kan kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Kita yang kita butuh, yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih, Bang. Sedih juga kita. Ya. Sedih ngelihatnya gitu. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya Sedih ya teman-teman. kasihan. Ya, Gitu. sudah tua ya, Pak. Iya. Tua sih enggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Didi kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, Tapi tapi keras suaranya suaranya. gede, Iya, iya. suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya Iya. suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar. Ya terbukti sih menurut saya dengan menangnya Prabowo Gibran itu adalah silent majority yang sudah ambil tindakan. Jadi di medsos itu kan yang rame pendukung-pendukung yang berisik ya teman-teman, dalam arti ya kaum intelektual yang lebih banyak, kaum terdidik ya yang aktif medsos, tapi kan ada lebih banyak lagi yang sebenarnya tidak main Twitter, tidak main TikTok, tidak main Instagram, tidak main Facebook juga. Jadi silent majority ini lebih banyak daripada mereka yang menunjukkan jati dirinya atau mengungkapkan opini-opininya di medsos. Jadi lebih banyak lagi silent majority yang mendukung. Itu kenapa kemarin telak banget tuh kemenangan Pak Prabowo itu sangat-sangat telak. Itu prediksi 2 putaran tuh hilang. Salah total jadinya karena benar-benar silent majority sudah mengambil sikap ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini gue lihat nih presiden kita Pak Jokowi dihina-hina dan dicaci maki sejak paslon Prabowo Gibran dideklarasi. Tapi gue percaya, pertama Pak Jokowi itu mau yang terbaik untuk bangsa ini. Ditambah banyak mimpi Indonesia yang harus dicapai di tengah geopolitik yang semakin memanas. Kalian tahu kan? Dan yang kedua, presiden itu tahu pemimpin seperti apa yang dibutuhkan setelah beliau. Yang pasti harus berani. Yang terpenting tidak boleh diatur oleh pihak lain yang punya kepentingan sendiri dengan power dan duit yang besar. Karena kita tahu men, yang namanya presiden itu harus berani dan bernyali, nggak boleh tuh disetir. Jadi kalau udah ada yang menghina presiden di akhir masa jabatannya, kita udah tahu tujuannya pasti nggak mau Indonesia itu punya pemimpin yang nggak bisa disetir. Padahal sebelumnya mereka sangat menyanjung Pak Jokowi loh. Kenapa harus begini sekarang? Heran gue. Nah kalau kalian gimana? Kalau gue, I stand with Jokowi. Iya teman-teman, video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.